Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang alternatif penyelesaian sengketa-sengketa perikatan Islam dengan anggota kelompok Villa Rizkiyah Qurrata A'yun NIM 192121143, Vivi Alfiani 192121171, dan Tikfirul Aziz 192121192. Berikut penjelasan materi dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian musyawarah. Kata musyawarah berasal dari kata asyarah yang artinya memberi isyarat, tasywarah yang artinya berunding saling tukar pendapat, syawir yang artinya pendapat, mustayir yang artinya minta pendapat orang lain. Jadi, syura adalah menjelaskan, menyatakan, atau mengajukan pendapat yang baik disertai dengan menanggapi dengan baik pula putusan atas penyelesaian sengketa. Pentingnya konsep musyawarah sebagai alternatif penyelesaian sengketa sangat ditekankan dalam Al-Quran, bahwa konsep musyawarah merupakan tradisi umat muslim pada masa Nabi Muhammad SAW yang terus dilestarikan dalam tatanan kehidupan sekaligus merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi sebagai salah satu landasan syariah yang harus ditegaskan terutama dalam kehidupan modern saat ini. Selanjutnya, ruang lingkup dan bentuk musyawarah. Objek permasalahan yang perlu dimusyawarahkan menurut Rashid Ridho adalah yang menyangkut persoalan keduniawian yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Permasalahan keagamaan semata-mata sepenuhnya menjadi wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dan wewenang Rasulullah SAW. Dalam literatur hukum dikenal konsep al-hal al-aqd yang artinya pakar dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Bentuk syura yang dianjurkan dalam Al-Quran tidak menjelaskan dalam bentuknya. Pada dasarnya, untuk memberi kesempatan kepada tiap masyarakat dan pencari keadilan untuk menyusun bentuk syura yang mereka inginkan sesuai dengan perkembangan dan ciri masyarakat masing-masing, sehingga musyawarah dapat dijadikan alternatif penyelesaian sengketa dalam berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Selanjutnya, landasan hukum alternatif penyelesaian sengketa dalam bentuk musyawarah. Setidaknya terdapat dua alasan landasan hukum alternatif penyelesaian sengketa bentuk musyawarah diatur oleh undang-undang sendiri, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua, terdapat penyelesaian sengketa secara non-litigasi di luar alternatif penyelesaian sengketa. Misalnya, penyelesaian sengketa diatur melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Melanjutkan penjelasan dari Villa mengenai mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral atau non-intervensi dan tidak berpihak imparsial kepada pihak-pihak yang bersengketa, serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut mediator atau penengah, yang tugasnya hanya untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator di sini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi ini diharapkan dapat tercapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama pengambilan keputusan. Tidak berada di tangan mediator, akan tetapi di tangan para pihak yang bersengketa. Lalu mediasi itu sifatnya tidak formal, yakni sukarela, melihat ke depan, kooperatif, dan berdasarkan kepentingan. Dalam mediasi, para pihak ditempatkan sebagai partisipan yang aktif dalam membantu pembuatan keputusan dan membiarkan mereka untuk berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan sengketa mereka demi kepentingan mereka yang akan datang. Pembahasan selanjutnya mengenai ciri dan prinsip mediasi menurut D.Y. Witanto. Yang pertama adalah proses mediasi bersifat informal. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Yang ketiga, biayanya itu ringan dan murah.
Dan yang keempat, prosesnya tertutup dan juga bersifat rahasia. Yang kelima, penyelesaian didasarkan atas kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Yang keenam, kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara. Yang ketujuh, proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian. Yang kedelapan, proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi. Dan yang kesembilan, hasil mediasi bersifat win-win solution. Serta yang ke-10, akta perdamaian bersifat final dan banding berkekuatan hukum tetap atau BHT dan dapat mengeksekusi. Selanjutnya itu ada arbitrase. Arbitrase sendiri merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase. Arbitrase juga dijadikan salah satu alternatif dalam penyelesaian sebuah sengketa dan akan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk memberikan keputusan. Pihak ketiga dalam hal ini dapat dikenal sebagai arbiter yang bertugas untuk mendengarkan bukti yang telah diberikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa dalam pengadilan sebelum mengambil keputusan. Peraturan Undang-Undang Arbitrase di Indonesia. Cara menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa prosedur dalam melakukan langkah arbitrase sesuai UU arbitrase. Diantaranya, pertama itu ada proses pendaftaran, yang kedua itu adalah tahap penunjukan arbiter, yang keempat tanggapan termohon, yang kelima tuntutan balik, dan yang keenam proses sidang pemeriksaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Vivi Alfiani. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengadilan. Ligitasi sendiri merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Gunanya untuk menghindari permasalahan yang tidak terduga di kemudian hari. Masalah tersebut diselesaikan di bawah naungan kehakiman. Dalam UUD 1945 pasal 22 disebutkan bahwa sistem kehakiman di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Proses penyelesaian melalui jalur peradilan atau ligitasi sering disebut dengan ultimum remedium. Jadi maksudnya, ligitasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa. Hasil akhir dari ligitasi memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait dalam sengketa tersebut. Badan-badan peradilan tersebut antara lain Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian sengketa melalui ligitasi ada bermacam-macam jenisnya. Jenis kasus ligitasi seperti A. Mengenai lahan, B. Perbankan, C. Sengketa keperdataan, D. Kejahatan perusahaan atau penipuan, E. Penyelesaian atas tuduhan palsu atau perebutan hak asuh anak difasilitasi oleh pengadilan agama. Selanjutnya, perbedaan ligitasi dan non-ligitasi. Proses ligitasi akan membawa sengketa ke jalur hukum, sedangkan proses non-ligitasi penyelesaiannya berdasarkan iktikat baik yang dimiliki oleh pihak yang bersengketa di luar jalur pengadilan sesuai kesepakatan bersama dan tertulis dalam sebuah perjanjian. Macam-macam perselisihan dengan menggunakan metode non-ligitasi antara lain konsultasi, negosiasi, konsiliasi, penilaian ahli. Menyelesaikan masalah sengketa melalui ligitasi memiliki keuntungan tersebut antara lain: 1. Proses dilakukan secara formal oleh lembaga yang ditunjuk negara atau pengadilan hingga Mahkamah Agung. Yang kedua, keputusan dibuat oleh hakim di mana tidak ada keterlibatan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, fakta hukum menjadi orientasi dari pengambilan keputusan dari hakim. Yang keempat, proses dilakukan secara terbuka, waktu yang diperlukan juga relatif singkat.
Keputusan yang dibuat oleh hakim bersifat final dan memaksa pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam perjalanan menyelesaikan hukum atas sengketa, sangat diperlukan pihak profesional untuk mendampingi. Cukup sekian presentasi dan penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata atau kurang dalam menjelaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.